Halo, puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan karena tentunya semua kita, semua yang hadir, tanpa terkecuali, bahwa kita semua oleh karena kehendak Tuhan, oleh karena kasih anugerah Tuhan, kita sama-sama untuk datang dan beribadah. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini minggu pertama di bulan November. Ya, sudah tinggal 1 bulan lagi kita masuk di bulan Desember mengakhiri tahun 2024. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ada banyak hal yang kita boleh pelajari, banyak hal yang kita bisa nikmati. Tapi kembali lagi bahwa kita harus masuk di dalam pusat kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan, karena Tuhan mau supaya kita mengerti isi hatinya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya rindu untuk menyampaikan perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan untuk itu saya mengundang untuk kita boleh membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-43 dan ayat 44. 2 ayat saja. Ya. Matius 5 tolong boleh ditayangkan. Ya. Matius 5 ayatnya yang ke-43 dan 44. Kita akan baca bersama-sama, dan untuk itu saya mengundang kita untuk kita bangkit berdiri. Kita akan membaca bersama-sama ayat 43 dan 44. Sudah ditayangkan. Kita baca bersama 2, 3. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Terima kasih, silakan duduk. Nats yang kita baca ini adalah satu perkataan Tuhan Yesus langsung kepada murid-muridnya. Dia katakan bahwa kita harus mendengar firman Tuhan dengan baik, bahwa di sana dikatakan kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Dan ayat yang ke-40, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nats yang kita ambil ini adalah nats yang sangat kontroversial dengan keberadaan kita sebagai manusia di dunia ini. Saya kira tidak ada satupun manusia, sependiam apapun dia, sesabar apapun dia, bahwa dia mampu untuk seterusnya dibully atau dicaci maki, dianiaya, bahkan disakiti, bahkan dibunuh. Ya. Tetapi kembali lagi ayat ini mengajarkan kepada kita hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Ada 3 prinsip dalam Alkitab yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa di dalam kehidupan kita harus bekerja 3 hal, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terlebih besar diantaranya adalah kasih. Nah, hal itu Tuhan Yesus telah mengajarkannya kepada kita untuk supaya kita pegang dengan baik. Iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Tetapi pada pagi hari ini saya mau sampaikan 3 hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman, yang percaya.
Ada 3 hal. Yang pertama, bahwa hal ini sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, makanya dia sampaikan. Yang pertama, yaitu kerendahan hati. Yang kedua, pengampunan. Dan yang ketiga, kesabaran. Saya kira tiga hal ini adalah sesuatu hal yang mutlak yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kalau kita baca dari pembacaan kita ini, kita naik beberapa ayat di atas, dikatakan di ayat yang ke-8, dikatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Ayat 41, dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat 42, berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Dari ayat 38 sampai dengan ayat 42 ini. Ini adalah sesuatu hal yang menggemparkan dunia. Kalau kita lihat ada banyak orang yang membicarakan tentang tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Saya kira tidak ada satupun kita yang bisa lolos dari hal ini. Semua manusia pasti punya reaksi. Pasti akan bereaksi. Ya, berbicara tentang disakiti, pasti akan bereaksi. Apalagi kalau ditampar. Ya, apalagi kalau sudah kepada ambang maut. Tapi Tuhan Yesus, ia mati sampai mati di kayu salib. Ia disiksa, ia dianiaya, bahkan mati disalibkan. Dia tergantung di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 prinsip tadi. Yang pertama, berbicara tentang yang paling penting. Paulus menegaskan di dalam dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, dikatakan iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Tetapi pada pagi hari ini saya mau sampaikan ada 3 hal ini, yaitu kerendahan hati, pengampunan, dan kesabaran. Nah, 3 hal ini Tuhan Yesus sudah kerjakan, maka dia menyampaikan supaya kita melakukan ketiga-tiganya. Di dalam Alkitab ini kalau kita baca, semua adalah berbicara tentang pengampunan. Sebenarnya banyak hal kalau kita baca di dalamnya, sebenarnya yang Tuhan Yesus genapkan di dalamnya adalah pengampunan. Karena ia mau mengasihi dan dia mengampuni semua orang yang menganiayanya, semua orang yang membencinya. Itu adalah ajaran yang Tuhan Yesus harapkan boleh terjadi di dalam kita. Nah, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, di dalam apa yang kita baca, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Yohanes 13 ayatnya yang ke-13, 14 dan ayat yang ke-15. Kita boleh buka Yohanes 13. Bisa minta tolong dibukakan Yohanes 13 ayat 13, 14 dan 15. Ada yang pegang overhead? Oke, kita baca 2, 3. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Lanjut. Jadi jika ku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Lanjut. Sebab aku telah memberikan satu teladan pada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang ku perbuat kepadamu. Ini ada berbicara tentang kerendahan hati. Poin pertama berbicara tentang kerendahan hati ini. Yesus sudah sudah menderita bahkan sampai ia mati di kayu salib. Itu karena berbicara kerendahan hatinya. Ia selalu mengajarkan supaya engkau rendah hati satu sama lain. Ia mau supaya kita ini saling
kata saling. Saling mengasihi, ya. Dan itu tadi katakan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Saling mengasihi, saling mengampuni, ya, saling mendoakan. Kata saling itu adalah sesuatu yang paling penting sebagai orang beriman, orang percaya. Tidak ada yang terpenting di antara kita. Orang yang bersalah sekalipun dikatakan di sana, ampuni. Bahkan kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kalau kata bahwa kita harus mengampuni, itu Yesus sudah melakukannya. Nah, oleh sebab itu tidak ada alasan untuk kita benci. Tidak ada alasan untuk kita saling membenci. Tidak ada alasan untuk kita saling membenci. Saya mau masuk satu hal. Penghambat utama di dalam diri kita sehingga iman kita tetap kerdil, tidak dapat untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, bahkan mungkin untuk diri kita sendiri kita tidak dapat untuk melakukan yang baik bagi diri kita sendiri. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri karena kita menyimpan sesuatu hal yang disebut dengan kebencian. Ini nggak boleh. Kesalahan itu harus diampuni. Ada amin. Kesalahan itu adalah, saya kira tidak ada yang bisa melupakan tentang kesalahan. Nggak bisa. Tetapi kata kita harus melupakan itu adalah sesuatu hal yang memang akan terus dikenang. Tapi tahu nggak? Bahwa masalah yang ada pada kita itu adalah vitamin bagi iman kita. Ada amin? Jadi masalah tidak mungkin dilupakan. Tetapi orang beriman, orang percaya, masalah adalah vitamin bagi iman kita yang percaya kepada Tuhan. Karena tanpa masalah kita tidak akan belajar dari kehidupan ini. Justru dengan adanya masalah kita semakin belajar. Makanya Paulus katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang dikasihinya yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, di dalam hal inilah kita tahu bahwa ternyata memang masalah demi masalah adalah baik bagi kita. Ini saya sampaikan ke anak-anak muda waktu di ibadah pemuda minggu yang lalu, bukan minggu tadi, bukan Sabtu yang lalu, bukan Sabtu tadi malam. Ya, masalah itu adalah vitamin bagi keimanan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah dari semua apa yang kita baca tadi ini yang di ayatnya yang ke-42 dan 43 dan 44, kalau kita turun ke bawah, ya, dikatakan ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apalah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kita mungkin berpikir, kita mungkin bahwa kita ini sudah hebat, ya, mengampuni sesama kita, ya, kita sudah bisa saling mengampuni sesama kita. Tapi saya mau sampaikan kepada kita, seperti yang dikatakan di ayat yang di atas, di ayat yang ke-30, ya 30 ayat 40, kepada orang yang hendak ayat yang ke-39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Siapa di antara kita yang bisa seperti ini? Bagi kita yang dalam Tuhan, bisa. Ada amin? Bisa. Kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita, bahkan yang memukul kita, bisa. Kalau kita dalam Tuhan. Dan kalaupun kita bisa, itu bukan karena kamu bisa, tetapi karena iman yang Tuhan taruh di dalam dirimu, yang membuat engkau dapat bersabar terhadap hal itu. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan tadi, di antara kita, keimanan kita tetap kerdil karena kita tidak mampu untuk melupakan. Karena memang kita tidak bisa melupakan. Tetapi kita harus masuk di poin yang kedua, dikatakan mengampuni. Kita harus mampu mengampuni.
Karena jika Tuhan ada bersama dengan kita, tidak ada satupun persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Semua dapat diselesaikan. Ada amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, 3 hal tadi ini, ya, kerendahan hati, pengampunan, dan kesabaran, itu Tuhan sudah lakukan. Yesus sudah lakukan. Makanya dia mau supaya kita pun dapat mengikuti jejak itu. Karena ia katakan, ikutilah teladanku. Di Yohanes tadi. Coba perhatikan bahwa Yesus sebagai manusia, di dalam keadaannya sebagai manusia. Kita bandingkan dengan Filipi 2 ayat yang ke-6. Kita baca dari ayat yang ke-6. Ya. Tadi kita baca di dalam Yohanes 13, tapi ini kita harus baca di Filipi 2 ayat yang ke-6. Coba kita baca Filipi 2 ayat yang ke-6. Minta tolong dibuka. Atau ada yang dapat dan baca? Minta tolong. Ini. Kita baca bersama. 2, 3. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lanjut. Ayat 7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Lanjut. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi dia, walaupun kita tahu bahwa dia adalah firman, dia adalah Allah, tapi dia datang ke dalam dunia, benar-benar dia adalah manusia. Makanya ada yang menegaskan, dia 100% adalah manusia dan 100% adalah Allah. Tetapi di dalam keadaannya sebagai manusia, dia menanggalkan keilahiannya. Dia mengambil rupa manusia. Kalau kita baca lebih lanjut di sana lebih lanjut lagi di ayat 9. Minta tolong. Ayat 9. Itu sebabnya. Ia menanggalkan keilahiannya. Dia merendahkan dirinya bahkan sampai kita lanjut masih terus. Ayat 8 tadi. Coba kembali ayat 8. Oke. Dalam keadaan sebagaimana ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah sesuatu hal yang perlu kita perhatikan, bahwa kita melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan dikatakan bahwa kita pun juga harus mengikuti teladannya. Tadi dikatakan dalam Yohanes 13 ayat yang ke-5. Ayat yang ke Yohanes 15 Yohanes 13 ayat yang ke-15. Dan di sini adalah sesuatu hal prinsip yang sangat penting untuk kita ambil sebagai satu pelajaran yang baik buat kita. Baik, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita lihat tadi ada hal yang dikatakan bahwa harus kita memiliki kerendahan hati. Yang kedua, bahwa kita harus mengampuni. Jadi pengampunan itu penting di dalam diri kita, sebab kalau kita tidak memiliki rasa pengampunan, maka kita akan tetap menjadi orang Kristen yang tidak mampu untuk berjalan di dalam keimanan yang disempurnakan, yang sempurna. Kembali kepada pembacaan kita, kamu telah mendengar firman, kasihlah sama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi ayat yang ke-44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini juga berbicara tentang pengampunan. Ya, berbicara pengampunan itu adalah perkara yang sangat sulit di dalam dunia ini. Saya kira banyak di antara kita yang mungkin sulit untuk kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi Yesus katakan bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah
kepada kita. Coba kita lihat beberapa ayat berkaitan dengan hal ini. Dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami. Salah satu dikatakan di situ bahwa ampunilah mereka sebagaimana Bapa juga mengampuni kita. Demikian juga kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jadi tidak ada untungnya untuk kita mendendam. Tidak ada untungnya untuk kita menyimpan kesalahan orang lain. Pembelajaran itu benar. Tapi kita tidak akan memiliki keuntungan dari kebencian yang kita pelihara. Kita baca lagi di dalam ayatnya yang dalam Matius Matius 6 ayat yang ke-14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu. Nah, ini yang sebenarnya seringkali sulit untuk kita kerjakan. Tapi doa di mana Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita melakukan itu dalam doa Bapa kami itu penting untuk kita harus sikapi dengan benar. Kita harus sikapi dengan baik. Karena kalau tidak ada pengampunan, juga dikatakan Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Kita tahu ada orang, dan ini pengajaran yang Tuhan Yesus langsung sampaikan. Iya, tidak ada jalan lain. Kita harus saling mengampuni. Ada amin. Sebab jika kita tidak mengampuni, banyak hal yang gagal di dalam diri kita. Secara pribadi, secara kelompok, secara gereja. Gereja akan sulit bangkit. Kenapa? Kalau tidak ada pengampunan, tidak ada saling mengampuni, maka gereja akan kerdil. Tidak akan bertumbuh. Gereja hanya mengurus persoalan-persoalan yang disebut banyak orang tetebengek. Tetebengek atau tetebengek apa? Persoalan-persoalan sepele. Persoalan-persoalan yang tidak membangun iman. Persoalan-persoalan yang membuat orang itu hanya di dalam persoalan itu sendiri. Dia tidak akan pernah melihat ke depan. Dia hanya selalu melihat ke bawah. Kau sudah menyakiti aku, maka aku harus, nggak bagus. Kita harus melihat ke atas. Tuhan sudah menyelesaikannya bagi kita. Ada amin. Harus nantiasa pandang ke atas. Tuhan sudah menyelesaikan bagi kita. Dan Tuhan mengajarkannya bagi kita. Pandanglah ke atas. Maka engkau akan melihat hal-hal yang baru di dalam kehidupanmu. Kita akan melihat sesuatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kalau kita terus memandang kepada Tuhan yang telah mengajarkan kita kepada hal ini. Makanya dia katakan, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penolong itu tidak akan turun ke atasmu. Ya. Tetapi jika aku naik, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Untuk menginsafkan kamu dari dunia ini. Banyak sekali kita tidak sadari bahwa kita hanya jalan di tempat. Gereja ini tidak boleh seperti itu. Gereja ini harus bangkit. Gereja ini harus maju. Ada amin. Nah, oleh sebab itu jangan pelihara persoalan-persoalan yang tidak akan memajukan imanmu. Karena Yesus sendiri katakan dalam Matius 6 ayat yang ke-14 itu, jika engkau tidak mengampuni, maka Bapakku juga tidak akan mengampuni engkau. Ya. Dia tahu. Nah, oleh sebab itu hal ini penting bagi kita. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yang ketiga, tentang kesabaran. Jadi tadi kerendahan hati, pengampunan, dan kesabaran. Nah, siapa sih yang sabar di antara kita? Saya kira sulit. Tapi jika Tuhan ada bersama dengan kita, kita akan dimampukan untuk sabar. Ada amin.
hanya Tuhan yang sabar. Selain dari itu, ya sulit. Nah, kesabaran Tuhan sudah dibuktikan bahkan Dia mati sampai mati di kayu salib. Ya, sampai akhirnya Dia katakan, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sejauh itu, bahwa kita ini akhirnya kita tidak tahu bahwa semua apa yang kita kandung di dalam diri kita, semua apa yang kita pendam dalam diri kita, semua apa yang kita pikirkan, ya, semua apa yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu adalah kendala kita pribadi lepas pribadi yang sulit untuk memajukan iman kita. Tetapi kembali lagi bahwa kesabaran di sini kita lihat bahwa ini ajaran Tuhan Yesus dari apa yang kita baca di sini. Sebenarnya ini adalah suatu prinsip hidup yang Tuhan mau supaya kita lakukan di dalam diri kita. Kembali lagi saya akan baca ayat yang ke-43 sampai dengan ayat yang 48 dari Matius 5 ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu. Perhatikan dengan baik. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sampai di sini, apakah Tuhan tidak adil? Bahkan kepada orang yang membenci Dia pun tetap Dia adil. Dia berikan berkat kepada kita yang mengasihi Tuhan. Tetapi berkat itu juga, di sini berbicara tentang hujan, ya, itu juga yang dinikmati orang-orang yang membenci Tuhan. Jadi Tuhan masih tetap, ya, berlaku adil di dalam kehidupan kita sebagai orang yang ada di muka bumi ini. Jadi Dia tidak menghukum mereka dalam artian bahwa mereka itu adalah orang-orang yang tidak taat. Tidak. Dia tetap memberikan. Mereka tetap makan setiap hari. Ya. Walaupun dengan kejahatan mereka. Ya, kehidupan mereka setiap hari tetap hidup walaupun dengan kejahatan yang mereka lakukan. Ya. Apakah Tuhan membedakan? Tentu tidak. Ya. Yang membedakannya di kita sendiri. Kalau malas, ya tidak makan. Makanya Tuhan katakan, ya, orang malas jangan makan. Itu salah sendiri. Tetapi berkat Tuhan berikan kepada semua orang. Ya, banyak orang itu akhirnya tersiksa oleh karena dirinya sendiri. Nah, oleh sebab itu ini firman luar biasa. Tapi kembali lagi di sini dikatakan bahwa lakukan seperti dikatakan di ayat yang ke-45 ini. Karena dengan demikian kamu akan menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi kalau kita mungkin berpikir bahwa saya ini adalah orang yang sudah berbelas kasih kepada saudara-saudara saya, ya, kepada saudara-saudara saya seiman. Ya, hal itu juga dilakukan para penjahat. Di antara mereka ada saling menolong dengan kejahatannya loh. Apakah upahmu? Apakah kelebihan kita? Apa kelebihan kita? Dan itu hampir tidak bisa dibedakan. Kita tidak bisa untuk mengatakan bahwa kita adalah orang yang lebih dari mereka. Enggak. Di sini sudah dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Mengenai kesabaran. Poin kesabaran. Mazmur 103 ayat yang ke-8 dikatakan,
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Nah, ini sudah dibuktikan oleh Tuhan Yesus juga. Dari apa yang kita baca ini, jelas bahwa Tuhan Yesus penuh belas kasih pengampunan, ia sabar. Nah, oleh sebab itu di dalam Mazmur 103 ayat 8 ini memberikan satu gambaran bahwa kita memang harus penuh kesabaran. Kita harus sabar terhadap sesama kita. Ayat yang ke Mazmur 145 ayat yang ke-8, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan kasih setianya. Jadi enggak ada alasan bagi kita untuk menyimpan suatu hal yang akhirnya jadi masalah buat kita sendiri. Kalau kita menyimpan dendam, kita ketemu, senyum pun kita kecut. Iya enggak? Senyum kita pun kecut. Mungkin enggak enak di orang yang berhadapan dengan kita, tapi sebenarnya kita tahu bahwa di diri kita juga enggak enak. Makanya menyimpan dendam itu enggak baik. Perlu itu kita perhatikan. Coba bandingkan dengan kita memang senang kepada semua orang, sekalipun orang yang menyakitimu. Hanya Tuhan yang tahu segalanya. Hanya Tuhan yang tahu segalanya. Oh, semuanya. Nah, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi engkau pun tahu bahwa baik dan buruknya hanya kita tidak mengakui. Perhatikan dengan baik. Boleh enggak kita bermasalah dengan sesama? Boleh. Manusia menajamkan sesamanya. Boleh enggak? Boleh. Itu tadi saya bilang, masalah adalah vitamin. Coba buka dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Coba buka dulu. Yakobus 1 ayat 13. Ayat 12. Kita baca 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita saling mengampuni, enak enggak? Bahagia enggak? Coba kalau kita saling membenci, bandingkan. Dan pastinya semua sudah mengalami. Ada amin enggak? Ada yang mengalami enggak? Kalau enggak mengalami, keluar dari sini. Haleluya. Ada amin yang kencang dari belakang. Semua kita mengalami. Tapi kalau tidak ada pengampunan, betapa pahit dan kecutnya di dalam dirimu. Kecut. Tuhan tidak mengajarkan untuk mendendam. Yang Tuhan ajarkan adalah mengasihi, mengampuni. Ada amin? Mau nggak semua kita di sini untuk saling mengasihi? Harus ada pengampunan. Ada amin? Iya. Coba kalau kita lihat, suatu waktu akan diperhadapkan dengan kita bahwa kita saling membenci, tapi ada nyanyian di dalam kelompok. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Enggak ada kasih ini, tapi kebencian ini. Enak enggak? Siksa. Dan sudah pernah merasakannya. Pernah enggak? Hanya Yesus yang tahu segalanya. Oh Tuhan, lepaskan pengampunan. Itu yang paling penting.
Kalau kita nggak melepaskan pengampunan, pelayanan ini hanya kumpulan orang-orang yang tak berguna. Iya, gereja ini hanya menjadi gereja kumpulan orang tak berguna. Kita kumpul di tempat ini. Benar. Tapi kalau tidak ada pengampunan, maka gereja ini akan menjadi ronsokan. Apa sih yang tidak mungkin? Semua mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Betapa indahnya dikatakan, berbahagialah orang yang tahan dalam pencobaan. Persoalan itu memang harus ada. Tapi itu untuk menguji iman kita. Kalau kita melewati semuanya itu, pastinya kita akan tahu bahwa ternyata memang benar. Di dalam Tuhan itu ya adalah kenikmatan dan keindahan. Iya. Tidak ada yang berkata bahwa saling mengampuni itu suatu hal yang memuakan. Nggak ada. Justru pengampunan itu adalah yang mengikat kita. Yang membuat kita berbahagia. Ada amin ya? Oke, kita lihat. Kembali lagi di dalam Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Masih di Amsal lagi 15, pasal 15 ayat 18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Masih di Amsal lagi ya, pasal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di Amsal lagi pasal 19 ayat yang ke-11. Akal budi membuat seorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kembali lagi pengkhotbah, masih lagi satu ayat lagi di pengkhotbah 7 ayat 8. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Pertama-tama, berdamailah dengan dirimu sendiri. Sebab banyak orang yang tidak berdamai dengan orang lain karena sebenarnya dia tidak berdamai dengan dirinya sendiri. Alias tidak bertobat. Ada amin? Iya, banyak orang yang ada dalam gereja tapi tidak bertobat. Nah, berdamai dengan dirinya sendiri. Dan bagaimana mau berdamai dengan orang lain? Iya, dengan dirinya sendiri aja tidak berdamai. Iya, apalagi dengan orang lain. Puji Tuhan, kalau kita di sini datang jangan dengan cemberut. Ada amin? Amin. Datang di sini dengan sukacita, ya, dengan senyum. Puji Tuhan, aku tahu aku salah. Nah, ini saya sering dengar, aku tahu aku salah. Tapi gimana ya rasanya ya? Ya, berdamai dengan dirimu sendiri. Maka engkau akan bisa untuk berdamai dengan orang lain. Sebenarnya bukan sulit untuk berdamai dengan orang lain. Yang sulit itu adalah berdamai dengan diri kita sendiri. Nah, oleh sebab itu kalau kita mampu untuk berdamai dengan diri kita sendiri, yaitu bertobat sungguh-sungguh, maka engkau akan melihat cahaya kemuliaan Tuhan terpancar di sekelilingmu. Iya. Kemuliaan Tuhan itu terpancar di sekelilingmu, yaitu ada di dalam diri orang yang kita hadapi. Ya. Dan dengan demikian, orang yang ada sekeliling kita akan terpancar kemuliaan, melihat pancaran kemuliaan di dalam dirimu. Nah, itu akan terpancar di situ. Sebab kemuliaan Tuhan itu harus terpancar di sekeliling kita. Ada amin? Yang dimaksudkan adalah orang-orang yang hidup, ya, penuh belas kasih, penuh pengampunan yang ada sekeliling. Itulah kemuliaan Tuhan. Amin. Saya kira demikian firman Tuhan. Kalau ada di antara kita yang pada pagi hari ini belum selesai, ya, selesaikan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Oke. Nah, oleh sebab itu saya undang pemain musik ke depan dan saya minta Pak Ridwan maju ke depan dan Ibu Ida untuk
kita masuk di dalam ya perjamuan kudus.